Selamat siang menjelang sore, teman-teman ya. Ini jamnya jam yang berat nih untuk konsentrasi sebetulnya. Ya, jamnya yang enak sebetulnya di atas tempat tidur. Ya, jadi saya usul kalau yang masih dalam posisi ngelonjor di atas tempat tidur, mungkin boleh ambil kopi atau apa gitu ya, because this is going to be not easy for you. Saya share beberapa, nanti boleh teman-teman tulis pertanyaan ya Pak Hari ya di kolom komen kali ya Pak Hari ya. Jadi nanti kita Ya, bisa, Pak Hari bisa pilih gitu pertanyaan-pertanyaan yang gitu ya Pak Hari peserta ya. nanti bisa menuliskan pertanyaan di forum chat. Nanti juga kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung jika waktu memungkinkan, Pak. Oke. Ya, sebelumnya saya mau say hello dulu, walaupun kita secara virtual ketemunya, makanya gambarnya saya pakai bayangan, ini kan kita nggak ketemu aslinya orangnya ya. Jadi ini ada 400-an orang nih lagi ngobrol, cuma ngobrol antar bayangan tapi secara virtual gitu ya. Saya sebelum lanjut ke materinya, saya mau kenalin dulu ini aslinya keluarga saya dan aslinya potongan rambut saya sebelum dipotong istri kemarin 3 hari yang lalu. Jadi aslinya tuh seperti itu. Ini 3 anak saya dengan istri saya, itu yang perempuan bukan anak perempuan saya tapi istri saya. Ya ini saya ambil fotonya ini pada saat anak saya yang ketiga, Owen namanya. Jadi anak saya namanya Kenneth Aaron Don Owen. Yang Owen ini baru ulang tahun. Kebetulan ulang tahunnya sama dengan istri saya, makanya kue ulang tahunnya banyak. Ya. Secara professional background saya kebetulan dipercaya untuk jadi managing partner dari sebuah grup company, semua company grup dari beberapa company ini semua dari company ini bergerak di bidang marketing dan advertising di digital, termasuk salah satunya of course yang kita lakukan itu social media. Ya, jadi kita banyak sekali bekerja sama dengan brand-brand yang contohnya ini gitu ya, beberapa brand-brand yang kita dipercaya oleh mereka untuk manage mereka punya social media. Kita come up dengan strateginya dan seterusnya gitu ya. Saya jujur aja lebih gentar untuk sharing ini di forum ini. Kenapa? Karena kalau biasa kan saya sharingnya itu bagaimana caranya untuk influence dan mempersuade masyarakat atau audience untuk membeli atau memiliki satu persepsi positif terhadap sebuah brand atau produk gitu ya. Sedangkan teman-teman yang ada di dalam forum ini pastinya jauh lebih besar role-nya dibanding hanya sekedar menjual sebuah produk. Tapi what we're selling is actually the kingdom of God yang words of truth dan many more yang levelnya jauh lebih substansial gitu. Ya, tapi moga-moga dari apa yang udah kami lewati di perusahaan kami dengan beberapa puluh tahun kami udah berkecimpung di bidang sosial media, ada beberapa yang mungkin bisa dijadikan patokan atau practical tips ya yang bisa di-apply gitu ya. Nah, saya sebetulnya hari ini mungkin saya kalau boleh rubah sedikit judulnya gitu ya. Kalau judul yang kemarin kan emang bener ya, gereja perlu sosial media. Nah, sebetulnya lebih konkretnya tuh yang dibahas lebih banyak ke anatominya sosial media itu apa di dalam konteks gereja. Ya, ini agenda di beberapa menit ke depan, hopefully nggak sampai 1 jam. Saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama kita akan saya mau ajak kita sama-sama untuk coba kacamata baru gitu ya. Kita cobain kacamata baru, yang udah pakai kacamata mungkin kita coba ganti kacamata baru gitu ya. Yang kedua, social media one on one ini saya mungkin cerita sedikit tentang elemen-elemen social media itu apa aja sih gitu ya. Yang ketiga, practical how to-nya gimana caranya kita bikin konten yang works di social media. Konten apa yang biasanya membuat orang mau klik, yang membuat orang mau baca lebih jauh dan seterusnya. Moga-moga ada tips-tips praktis yang bisa di-apply di masing-masing punya gereja nanti. Ya, yang keempat saya akan share sedikit tentang case study, contoh sebuah institution yang kebetulan saya juga terlibat, organisasi yang saya juga terlibat dan melakukan social media seperti apa, itu kita bedah nanti. Jadi saya akan bukain di balik layarnya tuh apa yang terjadi memang
di organisasi itu sampai akhirnya bisa mereka mencapai sesuatu yang nanti saya share gitu ya. Dan yang terakhir, supaya ini nggak semua cuma jadi teori, saya kalau boleh membagikan satu template yang bisa untuk jadi starter kit. Jadi kalau teman-teman yang baru mau mulai masuk ke sosial media di gereja masing-masing, ini mungkin bisa jadi template yang bisa dipakai sebagai awal mulanya. Nggak harus dipakai dan nggak harus persis seperti itu, tapi akan sangat membantu untuk paling nggak you know where to start. Gitu. Ya moga-moga template ini bisa berguna ya, teman-teman. Dan terakhir, of course, kita ada Q&A. Nah, sebelum saya masuk ke sesi yang bagian yang pertama, which is tentang nyobain kacamata baru, saya kalau boleh ada satu thought starter gitu ya. Again, karena ini siang, mungkin ini bisa dipakai untuk supaya kita keep ourselves awake, nggak snooze off gitu ya, udah keburu tidur nanti belum juga nyampe ke part yang kedua ya. Kalau kita misalnya masak, diminta untuk masak sebuah masakan, imagine kalau kita cuma boleh pilih salah satu. Ya, kita cuma boleh either kita boleh pilih pisau atau kita cuma boleh pilih api. Gitu ya. Imagine seperti itu. Dan what will happen? Atau apa yang kita akan pilih? Gitu ya. Jadi if we want to cook something, we are supposed to cook a dish gitu ya, a food for dinner atau lunch atau breakfast atau apapun itu, kita cuma boleh pilih salah satu alatnya. A knife atau fire. Gitu ya. Imagine what would happen. Gitu ya. Itu mungkin sebagai thought starter kita di dalam konteks bicara tentang social media di dalam gereja. Ya, nah kita masuk ke part yang pertama. Itu tadi saya parkirin ya di masing-masing of our head. Moga-moga bisa dipikirin sambil seling-seling dipikirin gitu ya. A different glasses. Maksudnya apa sih? Saya mau sampaikan dulu the biggest elephant in the room. Ya, begitu kita ngomong social media, gajah pertama yang biasanya jadi pemikiran teman-teman yang saya ajak bicara gitu ya, termasuk parents, termasuk gereja pada umumnya dan seterusnya gitu ya. Pada saat kita bicara tentang sosial media, gajah pertamanya tuh apa sih yang paling pertama? Ada di pikiran mereka rata-rata tapi jarang ngomongin secara langsung dan gamblang. Ya, gajahnya itu apa? Gajahnya adalah there is a lot of reason social media itu can be bad. A lot of reason. Ya, kalau kita go to Google ada many articles ya yang membicarakan bahwa social media itu can be really bad. Dan saya agree bahwa banyak sekali alasan yang bisa membuat social media itu benar-benar buruk gitu ya, dan a lot of reason. Contoh kalau teman-teman lihat sekarang saya pakai baju kemeja putih gitu, celana pendek gitu ya. Sosial media kayak gitu, yang kelihatan itu apa, yang di belakang layar itu apa. Jadi a lot of reason social media itu nggak orang banyak yang menjauh lah gitu, jaga jarak sama sosial media. Kenapa? Karena there's a lot of reason untuk kita ketemu hal-hal yang buruk dari sosial media. Ya, ada ini beberapa yang saya juga ambil dari internet gitu. Very easy. If you wanna type in 10 reasons why social media is bad for you. Gitu ya. Wah, banyak sekali artikelnya. Ya, ini saya dapetin ini gampang sekali gitu. Ya. Nah, tapi saya mau ajak, makanya tadi saya bilang cobain pakai kacamata yang berbeda. Boleh nggak teman-teman hari ini kita agak turunin sedikit guard-nya terhadap kata sosial media. Untuk teman-teman, saya yakin ada cukup banyak juga yang nggak segitunya sama sosial media gitu ya, nggak segitu berasumsi negatif ataupun positif. Tapi kita sama-sama, kita bareng-bareng aja dulu nih, in this Zoom conference atau in this Zoom webinar, kita sama-sama turunin sedikit guard-nya supaya apa yang kita tangkap atau the way kita melihat all this fakta, itu yang saya akan share abis ini gitu, fakta-fakta bukan reaktif, tapi kita digest dan kita respond. How can we respond from there gitu. Jadi it's less about an impulsive reaction to what we see, tapi about kita digest, kita sama-sama tangkap sama-sama, belajar sama-sama, kemudian kita sama-sama berpikir bersama gitu. Responnya apa ya? Yang kita bisa lakukan dengan fakta-fakta yang ada ini ya. Nah, supaya apa yang kita lakukan, action-nya itu bukan lagi berdasarkan asumsi yang selama ini kita udah punya gitu. Contoh kayak saya sekarang sampai hari ini itu masih banyak sekali tentang sosial media yang saya masih harus pelajari. Despite kita udah berkecimpung di bidang sosial media hampir 20 tahun. Nah, hal-hal yang menjadi asumsi ini yang membuat kita akhirnya action-nya itu nggak tepat sasar biasanya gitu. Ya, jadi kita move dari action by assumption jadi action berdasarkan fakta. Beberapa preliminary insights-nya adalah yang saya dapat kemarin, saya mungkin share dari kemarin kan saat adain satu survei nasional ya. Nah, jadi waktu kita digest, saya kebetulan cukup beruntung bisa jadi bagian dari teman-teman saat yang lagi mengadakan survei kemarin.
satu hal yang menonjol dari hasil survei yang diisi, kalau saya nggak salah sampai 600 orangan, itu adalah ketika terjadi pandemi COVID ini, most churches itu masih sampai hari ini, setelah udah masuk ke bulan ketiga, masih sampai hari ini sibuk dengan memindahkan apa yang tadinya di offline ke online. Jadi itu keeping dan adapting, which is fine. Of course itu dibutuhkan ya, namanya kita harus adapt dengan situasi yang baru. Tapi kesibukannya itu masih majority tentang itu. Gimana caranya ibadah dari tadinya offline jadi online, supaya lancar, dan seterusnya gitu. Tapi masih jarang, masih cukup minoritas gitu ya, yang mulai melihat ini sebagai bukan lagi threat atau ancaman yang kita harus adapt, tapi opportunity. Dengan situasi yang baru seperti ini, dengan kenyataan bahwa kita sekarang nonton acara atau ibadah kita bisa dilihat nggak cuma oleh jemaat kita, nggak cuma oleh orang yang harus datang ke gedung gereja, there is a new opportunity ya untuk kita melakukan sesuatu sebagai a Christian institution dan sebagai Christian leader, there is a new opportunity ya yang kita bisa lakukan yang membuat ini jadi bukan lagi ancaman untuk komunitas Kristen, tapi sebagai satu wake up call atau sebagai satu opportunity untuk kita bisa lakukan sesuatu yang tadinya mungkin nggak even kepikiran, nggak even di plan gitu. Nah ini yang mungkin masuk ke dalam tahap bukan lagi adapting to the new normal, tapi leveraging the new normal. Normal yang baru ini dijadikan satu alat untuk lompatan gitu. Ya, ini yang insight yang saya dapetin justru dari teman-teman pada saat lagi survei NAS kemarin. Ya, nah jadi mungkin di dalam konteks yang kita akan bahas sama-sama ya, teman-teman diskusi sama-sama di hari ini, itu yuk kita sama-sama mulai ngelihat dari apa yang kita lihat nanti kenyataan-kenyataan di lapangan dan mungkin saya ada spark-spark kasih percikan lah ya, percikan-percikan yang untuk membuat kita berpikir, kita moving dari threat, dari berpikir bahwa wah there's a lot of threat ya, threat terhadap sosial media, threat terhadap pandemi, semua threat-threatnya itu kita mulai yang tadi saya bilang kacamatanya dicopot yang threat, kemudian kita pakai cobain satu kacamata baru yang kacamata isinya cuma lihat opportunity-nya gitu. Itu dulu karena threat kayaknya nggak usah diajarin, kita udah jago ya, karena basic I'm sure we all know basic human nature itu kan fight or flight gitu ya, begitu ada danger we fight or we flight kabur gitu ya. Kita sama-sama hari ini coba di opportunity-nya ya. Nah, untuk bisa lakukan itu, of course kita harus keluar dari apa yang kita udah nyaman biasanya gitu ya. Misalnya contoh kalau ngomong gereja dan online, itu harus belajar kita keluar dari kita punya tempurung yang namanya gereja itu berarti ya udah di online itu kita lakukan ibadah misalnya. Ya bisa more than that gitu. Bahkan untuk hal-hal yang tadinya kita juga nggak mengerti. Ya, out of comfort zone ini, aduh hal-hal yang gue sama sekali nggak. Jadi yang saya biasa ketemu sama beberapa klien atau beberapa customer yang kita jadi consultant, the first reaction adalah mereka kalau sesuatu yang mereka tidak tahu atau mereka banyak nggak taunya, the first reaction adalah fear. Takut dulu. Dia takut terhadap resikonya, takut terhadap investment-nya worth it nggak, dan seterusnya gitu. Ya. Nah ini maksud saya tentang getting out of our comfort zone. Nah itu tadi saya setting up the stage supaya kita lebih ke opportunity dan kita open up dan going out of our comfort zone ya. Nah, kita bicara sekarang faktanya, bukan asumsi ini. Ini faktanya. Kita sama-sama lihat ya. Dan mungkin dari teman-teman di sini bisa ambil opportunity apa nih based on fakta-fakta ini gitu ya. Nah, saya mau kenalin satu figur, ini sebetulnya figur fiktif ya. Satu figur teman saya lah anggapnya. Ya, nama dia adalah Joni. Ya, saya nggak tahu banyak apa-apa tentang Joni, tapi yang saya tahu adalah dia orang Indonesia. Dia adalah Indonesian. Ya, so kenapa saya mau cerita soal, saya masukkan si Joni di sini karena nanti fakta-faktanya itu anggaplah ada si Joni di sananya, gitu ya. Nah, ini contohnya. Faktanya adalah di Indonesia, kalau teman-teman bisa lihat ya, itu ada di sebelah kiri 268 juta. Ini Januari 2019 ya. Sebetulnya yang updated ada. Setahu saya Pak Handi kemarin udah share yang updated. Tapi saya ini cuma untuk overview aja. Dari 268 juta penduduk Indonesia, yang punya handphone itu yang punya subscription ke mobile, meaning punya nomor handphone ya, itu 355 juta. Meaning ada cukup banyak orang yang punya handphone lebih dari satu, nomor lebih dari satu. Kemudian internet usernya itu ada 150 juta. Pengguna aktif sosial media sama persis seperti pengguna internet. Jadi the minute they have internet,
the first thing that they do adalah mereka langsung masuk ke social media. Ya, yang paling terakhir itu di mana dia pakai sosial media itu 130 juta orang pakai sosial media rata-rata di handphone, of course. Nah, tapi fakta ini menunjukkan bahwa if you are connected to the internet, you cannot escape social media. Itu satu. Yang kedua, begitu kita masuk ke ke internet gitu ya, the one thing, saya kasih contoh mungkin lebih gampang ini. Saya pernah ngobrol sama satu orang lembaga riset. Jadi dia pernah ngobrol ke satu orang di kota yang cukup di pedalaman gitu ya, tapi udah terjangkau internet, bukan pedalaman lah ya, kota kecil gitu. Dia nggak familiar dengan the word internet, tapi dia familiar dengan the word Facebook. Jadi buat dia Facebook is internet. Jadi dia lebih tahu Facebook dibandingin kata internet gitu. So ini yang menggambarkan bahwa social media is no longer something yang an option for a lot of people. It is part of the DNA of lifestyle gitu ya. Yang kedua, faktanya adalah dari total 8 jam itu rata-rata 3,5 jam dipakai untuk social media. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan ya ini kira-kira ya, hampir 100% itu pasti pernah nonton video online di social media ya, atau mereka streaming konten atau apapun itu. Tapi this is what they do basically ya, 50%-nya menggunakan gaming ya. Ini apa aja yang platform yang paling aktif ya, bisa dilihat nomor 1 itu YouTube ya, 88% dari semua social media user itu menggunakan YouTube ya. Kemudian yang kedua of course WhatsApp, Facebook dan Instagram. Facebook, Instagram, WhatsApp ini satu perusahaan ya. Jadi mereka ini dominating sebetulnya social media sphere. Ya, nah, ini yang paling menarik menurut saya. Ya, kalau dilihat yang paling tinggi itu adalah kategori yang kedua dan ketiga, 18-24 dan 25-34. These are your next generation. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebagai pemimpin gereja di forum ini, kalau saya boleh kelitikin sedikit gitu ya, ini generasi berikutnya nih. Mereka semua adalah the biggest social media user. So your church in the next generation will be led by them. 18 sampai 34 kan yang pasti. Mereka ini kan yang will be the next generation of leaders gitu. Nah, they are a very savvy native social media user. Begitu. Buat mereka social media itu bukan option sekali lagi gitu ya. Jadi ini yang menarik. The question is, are we equipping them menggunakan social media apa enggak? Yang tadi ya kita lihat opportunity-nya ya. Jadi this next generation this next generation of leader adalah the biggest social media user. Segmen terbesarnya ada di mereka nih. Kita punya next generation leader. The question is, are we equipping them enggak? Bagaimana caranya menggunakan sosial media supaya saat dia lead sebuah gereja atau institusi Kristen, mereka udah siap yang namanya menggunakan sosial media untuk create an impact, create an influence di Christianity, gitu ya. Kalau kita lihat di sekitar kita, termasuk di dalam Zoom ini, kecuali kita itu kayak dia, si Tom Hanks di Castaway, I think semua dari kita pun udah pernah sentuh yang namanya sosial media. Termasuk si Johnny. Johnny yang tadi, itu misalnya dia belum percaya Tuhan, dia belum percaya Tuhan Yesus, dia butuh gereja dan dia belum punya gereja, dia tapi seorang Indonesian. Kemungkinan besar sekali asal si Johnny ini bukan Tom Hanks di Castaway, bukan Tom Hanks yang stranded terasing di sebuah pulau tertentu tanpa internet, kemungkinan besar walaupun saya nggak tahu banyak tentang Johnny sebagai domba yang hilang yang bisa dipanggil kembali, itu kemungkinan besar dia ada di sosial media. Karena tadi ya, udah lihat secara fakta. Gitu. Bukan asumsi, tapi secara fakta. Gitu. Ya. Nah, saya mau kasih mungkin sedikit analogi gitu ya. Ini anggaplah yang biru ini adalah gereja, dengan yang kuning ini adalah, bola-bola yang kuning ini adalah Christians yang sudah datang ke gereja. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah church community, kemudian yang bola-bola yang sebelah kanan yang abu-abu gelap, atau yang biru gelap ini adalah community penduduk Indonesia atau global secara keseluruhan. Ya, secara analogi kira-kira begitu. Now imagine kalau Johnny ada di sana. Johnny ada di penduduk-penduduk di antara komunitas, which is a lot of Johnny itu ada di penduduk-penduduk yang memang ada di Indonesia tapi belum datang ke gereja. Gitu. How are you going to reach them? How are you going to reach Johnny? Pertanyaan itu jadinya. Apa caranya kita bisa menjangkau si Johnny? Gitu. Yang pasti si Johnny itu bukan orang yang udah datang ke gereja.
Jadi whatever you do di dalam gereja, it doesn't have any effect at all ke Joni. Karena it doesn't reach him in any way. Gitu. Jangan expect dia bisa tahu apa yang lagi disampaikan kalau dia nggak even ada di dalam sebuah channel yang sama dengan kita, which is channel kita sekarang adalah gereja atau gedung gereja. Gitu ya. Nah, kemudian yang pasti si Joni walaupun nggak di gereja, yang pasti dia ada di sosial media. Apalagi kalau dia di usia 18 sampai 34 si Joni ini, gitu. Ya. Nah, saya mungkin analoginya gini. Imagine kalau si Joni ini ada di pedalaman. Yang dilakukan oleh gereja pasti akan kirimkan yang namanya missionaries. Nah, the question is kalau di sosial media, what are we doing? Padahal jauh lebih banyak orang-orang yang ada di sosial media yang sangat perlu dijangkau. Ini mungkin secara konteks saya kalau boleh bagikannya dalam angle seperti itu, gitu ya. Koreksi saya kalau salah, tapi that's the way I see it. That's the way I see the opportunity of social media. Kalau dia ada di pedalaman, we will go miles and miles, even up to the point di mana it's probably life-threatening, and we will go there to make sure terjangkau si Joni yang ada di pedalaman itu. But the question is, what are we doing? Ketika si Joni ini ada di dalam sebuah pedalaman yang namanya social media. Have we done something enough yang sampai levelnya sama seperti the kind of effort yang kita lakukan ketika kita mau menjadi missionary terhadap sebuah pedalaman yang mungkin penduduknya ada ratusan atau ribuan, di mana social media kita udah lihat tadi ada 150 juta. Gitu. Oke. Nah, ini konteks yang tadi menggunakan kacamata yang baru, ya. Nah, ini mungkin saya juga the same konteks, tapi how can social media be part of that? Kalau kita yang tadi menjangkau si Joni. Instead of a centralized system, ini again opportunity yang mungkin bisa dibantu sama teman-teman di dalam konteks gereja masing-masing atau institusi dan organisasi masing-masing bisa dipikirin caranya gimana ya untuk decentralizing namanya. Jadi instead of kita centralize everything within the compound atau the confine atau batasan dari kita punya gereja, kita bisa menyebarkan kita punya channel itu ke tengah-tengah mereka. Jadi kita blend in dengan mereka. Jadi instead of kita sebagai gereja itu punya satu efek tetesan satu dan create efek ripple satu, kita bisa create multiple ripple di beberapa tempat. Now that's the very substance and essence of social media punya power. The power of social media itu ada di sana. Jadi dia bisa create multi-ripple at the same time. Instead of satu ripple, jadi create riakan-riakan yang sifatnya impactful dan influence terhadap kita punya society. Ya, jadi instead of one, we have multiple ripple. Now imagine kalau satu gereja create that multiple ripple dan dikalikan dengan misalnya anggaplah dari tempat ini ada 200, 300, 400 gereja. Imagine the kind of ripple yang kita bisa create. Imagine that. Imagine the kind of ripple yang kita bisa create di tengah-tengah atau di dalam social media. Ya. Jadi kita bisa blend in dan kita masuk exactly weaving into the DNA of our society. Di dalam marketplace itu kita masuk, weave into. Jadi kita nggak lagi separated as an entity, tapi we get into their lifestyle. We get into the very being of what they do day to day di luar dari hari Minggu atau hari Rabu persekutuan doa. Jadi we get in there, creating that multi-ripple lewat social media, creating that multi-impact lewat konten kita di Facebook, di Instagram, di YouTube, macam-macam termasuk podcast dan seterusnya. Gitu. Imagine if we create that dan dikalikan dengan jumlah gereja yang mungkin mulai melakukan hal tersebut setelah saat online course 3 hari ini berlangsung. Gitu. Ya, imagine the kind of impact. Gitu ya. Mungkin in a nutshell kesimpulannya, kalau kita bicara sosial media, sekarang sosial media itu kan pilihannya nggak mungkin kita, wah ini buruk sosial media, udah kita mau shut down. You know what? I'm gonna shut social media down. Kita jauhkan sosial media dari everyone karena ada efek buruknya. Itu sesuatu yang menurut saya nggak mungkin, impossible, gitu ya. Kecuali tiba-tiba every government in the world decide untuk ya let's agree bahwa Twitter, Facebook, Instagram, YouTube semua kita shut down. I don't see that in the future at least, gitu ya. So what we can do adalah opsi lainnya, which is apa? Ya udah, since ombak ini nggak bisa kita tahan untuk ke pantai, let's ride on the wave instead of keeping the wave from the beach, gitu. Tapi kita ride on the wave. Nah, problemnya sekarang adalah di social media, noise yang paling besar itu adalah pop culture. Kita nggak bisa hilangin social medianya. Contoh, saya punya anak 3. Anak saya yang pertama itu, Kenneth, dia udah masuk ke teenage, gitu ya.
media yang dia consume di Instagram, di Facebook, di YouTube dan segala macam itu mostly pasti tentang popular culture, pop culture gitu. Nah, the question is di mana balance-nya? Where are we? Di mana kita sebagai Christian entity dan sebagai Christian leaders, how are we going to balance the noise yang ada di dalam sosial media ini? What about the gospel truth? Are we balancing it enough nggak? Ada sih, tapi is it enough? Is it entertaining enough? Saya nggak bilang berarti harus entertaining, tapi if you ask them to get your message, tapi the message itself is not relevant to them, how can we blame them? Gitu. It is in our capacity dan menurut saya in our responsibility untuk start being part of the noise yang akan balance between apa yang mereka bisa consume di pop culture dengan apa yang mereka dapatkan sebagai gospel, the truth of gospel, gitu. Ini mungkin kira-kira analogi yang saya mau ajak teman-teman untuk kita mulai explore ke arah sana, gitu. Nah, ini saya dapat ini dari saya punya Musa, saya berjemaat di GK Epic. Musa Erwin waktu itu sempat kita waktu ngobrol gitu ya, dia sempat bicara tentang antara substansi dengan ekspresi gitu. Saya cuma menyampaikan apa yang saya dapat dan saya belajar gitu dari beliau gitu ya. Yang pertama ini saya mungkin bagi duanya adalah tentang gereja. Gereja itu sebagai satu entity yang biru, kemudian pop culture itu yang kuning. Of course kita setuju bahwa gereja itu nggak harus sama atau menyerupai pop culture. Ya, saya percaya kita makin lama makin jauh dari pop culture dan gereja stay. Pop culture akan bergerak terus dan makin lama mungkin makin ngawur dan seterusnya. Itu gereja of course harus stay. Ini kita sama-sama agree bahwa gereja itu bukan harus mengikuti nilai-nilai atau substances atau substansi dari pop culture. No. Ya, saya percaya bahwa that's the reason why church ada gitu. There is a consistency of value dari sejak Tuhan Alkitab ada sampai sekarang, dari sejak Adam dan Hawa ada sampai sekarang, itu kita stay di sana gitu ya. Dan sampai pop culture kita jadi punya jarak antara gereja dengan pop culture. But the question is, kalau ada ngomong substansi, of course kita juga jaga jaraknya gitu ya. Tapi kalau bukan cuma substansi, tapi ada ekspresi di sana, apakah kita akan tetap sama? Apakah expression-nya dan substance-nya itu harus selalu sama? Apakah jangan-jangan ketika kita melihat pop culture itu kita lihat yang kita ambil bukan substansinya, tapi expression-nya. Bagaimana sebuah pop culture itu bisa menjadi pengaruh terhadap teenagers, terhadap anak-anak muda, terhadap kita even, ya saya juga masih anak muda ya, saya ngaku-ngaku anak muda nih, terhadap kita semua, how can we learn on how they express themselves tanpa harus mengikuti substance-nya. Jadi substance-nya stay sebagai gereja, tapi expression-nya itu relevant, seperti pop culture. Nah, ini yang mungkin teman-teman, saya sangat open untuk diskusi tentang hal ini gitu ya. How can we learn atau menggunakan wave dari pop culture secara ekspresi? The way mereka bisa membuat substance mereka get into the DNA on how people think gitu ya. Sampai saya juga kemarin lihat ada satu artikel, satu penyanyi gereja gitu ya, itu dia sangat terkenal gitu ya, Christian gospel singer gitu. Itu mendeklar di Instagram bahwa dia udah nggak lagi percaya Tuhan gitu. Now, saya nggak berani asumsi kenapanya bisa begitu dan segala macam gitu ya, tapi I believe whatever get into your head, that will become something that gets into your heart eventually gitu. Nah, mungkin konsumsi yang selama ini banyak dan dominan itu adalah memang konsumsi-konsumsi pop culture yang substance-nya itu banyak yang deviated dari the truth gitu. That's the reason why dia lama-lama bisa influence seseorang through the core, sampai ke core-nya gitu. Nah, substance yang ngaco ini mungkin yang tadi kalau kita balance, tapi ekspresinya semenarik atau serelevan, kata menarik mungkin agak-agak too risky kalau saya pakai sekarang, tapi serelevan pop culture, tapi substance-nya strongly stay in the truth, saya rasa mungkin it will create a much larger impact dari sebuah Christian community. Ya, ini mungkin kira-kira analogi dari antara pop culture dengan gereja itu seperti itu. Ya, nah, in application seperti apa? So, kalau kita bicara tentang discipleship, saya of course
jauh sekali pengetahuan saya tentang discipleship. Saya bahkan bisa dibilang saya kurang mengerti tentang discipleship. Tapi kalau dalam konteks discipleship yang saya tahu, misalnya kalau kita mau disciple jemaat dengan values atau substance dari firman Tuhan gitu ya, apa yang menjadi extended values-nya? Itu kan yang akan menjadi pertanyaannya. Okay, I learn about the Bible, I understand the values yang Bible udah ajarkan, dan extended values dari situ apa? When I get into my life, gitu ya. So kalau kita bagi secara ekonomi, konteks dari value core value itu jadi apa? Misalnya, secara untuk relasi dengan istri atau suaminya, untuk parenting, untuk sekolah, untuk kesehatan saya sekarang, misalnya di COVID gitu ya. Kemudian untuk mental well-being saya, yang I know for a fact sekarang a lot of people are struggling with their mental well-being. Dengan situasi isolasi dan seterusnya. How can that core value itu diekspresikan in a larger context di dalam extended value dari setiap orang punya struggle, setiap orang punya elemen dalam hidup mereka gitu. Now, then setelah kita punya itu, how can we use social media untuk bisa deliver those value ke extended value tadi gitu ya. Nah, misalnya contoh tadi yang ibadah. Pertanyaannya untuk ekonomi misalnya, konteks extended value-nya di ekonomi. Channel apa di social media yang kita bisa membantu jemaat kita untuk bisa mulai starting to get inspired, lebih optimis, dapat tips-tips atau business tips atau cara dagang dan sebagainya yang bisa membantu mereka untuk yet they still be successful di mereka punya economy, tapi at the same time still yang tadi ekspresinya ya, tapi substance ya it's still within the kingdom punya principles dan philosophies gitu. Topik-topik apa yang kita harus angkat di dalam konteks ekonomi? Insight-insight apa yang kita harus berikan kepada mereka secara information yang membuat mereka jadi aware secara ekonomi, mereka pun bisa upgrade. Demikian juga sebaliknya untuk yang lain di mental well-being. Kemudian juga untuk di spouse. Topik-topik apa? Nah, channel apa yang kira-kira efektif untuk mereka? This is where social media can play a huge role untuk bisa melakukan ini. Dari core value ke extended value, dan extended value ini kita bisa sampaikan lewat banyak sekali cara-cara, dan yang 150 juta orang tadi pakai. Gitu. Even people yang di luar dari Christianity. Yang nanti saya mungkin bisa share. Nah, kemudian church. Kalau church kita bagi misalnya ada, elemen apa sih dari sebuah gereja? Gitu ya. Jadi mungkin kita sama-sama sekarang mengesampingkan church itu adalah sebuah gedung yang setiap minggu atau setiap hari Rabu malam orang-orang datang gitu untuk persekutuan doa maupun untuk kebaktian gitu ya. Church itu sebenarnya elemennya apa aja sih? Ya, jadi ada praise and worship. Of course ada lebih dari apa yang saya sampaikan ini nih ya. Ada sermons di sana, ada khotbah ya, ada pelayanan-pelayanan di sana. Kita melayani di bidang-bidang tertentu. Kemudian ada komunitas di sana. Ada diakonia, ada seksi pemerhati dan seterusnya gitu. Of course masih ada elemen-elemen lain. Saya nggak bilang bahwa church itu cuma ada 5 ini gitu ya, tapi ini yang mewakili misalnya 5 ini. Dan pertanyaannya di dalam konteks elemen-elemen gereja seperti ini, how can we create those elements di social media? How can we bring those elements of church? Gimana caranya kita membawa elemen-elemen gereja ini ke dalam konteks social media? How can we bring praise and worship di dalam konteks social media? How can we bring sermons di dalam konteks social media? How can we bring pelayanan dalam konteks social media? Gimana caranya kita bangun komunitas dengan social media? Gimana caranya kita berdiakonia atau tetap menjadi pemerhati yang baik dengan social media? Gimana caranya kita bisa upgrade kualitas atau konten atau konteks dari kita punya sermons atau khotbah atau firman Tuhan dengan menggunakan social media. Bukan cuma secara adapting, tapi jangan-jangan ada hal-hal atau elemen-elemen di social media yang membuat dia itu bisa lebih efektif bahkan. Bisa lebih efektif dibandingkan kalau bukan di social media. Jadi social media is something yang bukan kita cuma ya udah kita adaptasikan ya. Misalnya kita lakukan itu di gereja selama 40 menit khotbah, ya udah kita rekam kemudian kita posting di social media. Bukan begitu. Tapi social media itu punya karakteristik yang berbeda yang membuat kita harus desain dengan caranya sendiri di social media ini. Dan itu sama sekali nggak susah. Karena ada prinsip-prinsip utamanya aja yang kita perlu tahu. Gitu. Yang nanti saya ada sebagian akan saya share di how to-nya di section yang how to. Nah, masuk ke kalau kita tadi udah ngobrolin tentang bagaimana caranya konteks social media itu bisa dilakukan untuk extended values dari sebuah firman Tuhan atau gereja gitu ya. Now, let's have a look on the elements. Elemen-elemen apa yang ada di social media. Elemen-elemennya adalah ini. Yang pertama, social media itu
harus berpikir tentang where. Jadi elemen pertama dari sosial media adalah platformnya apa. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada Spotify, dan masih banyak lagi. Sekarang TikTok yang lagi rising. Gitu ya. Again, kita bisa lihat negatifnya, tapi kita bisa lihat opportunity-nya. Yang kedua, siapa? Persona. Kita mau jadi siapa di sosial media? Who are we going to be? Persona seperti apa yang kita mau make sure orang understand dan orang bisa tahu gitu bahwa oke, saya sebagai organisasi A atau gereja A, the kind of person atau the kind of persona that we want to create di social media yang akan memberikan impact adalah persona yang seperti ini. Gitu. Ini yang perlu didetermine. Nanti saya akan breakdown lebih banyak di template yang di section keempat. Kemudian yang ketiga, message what. Secara overall, regardless of format, regardless of topik dan judul, message apa yang kita mau sampaikan di social media, lewat social media. Ya, yang keempat, timing. Kapan aja kita akan lakukan posting, kapan aja kita akan lakukan interaksi dan seterusnya. Ya, timing. Social media is also about timing. The beauty of social media adalah kita bisa tahu kapan kita punya jemaat atau kapan kita punya audiens itu aktif. Jadi di Instagram, Facebook, YouTube, dan kawan-kawan, itu semua kita bisa lihat kapan orang nonton paling banyak, kapan orang aktif paling banyak, dan seterusnya. Jadi kita bisa sesuaikan jadwal kita dengan jadwal mereka. Jadi we are adjusting to their lifestyle, gitu, to their habit. Of course majority ya, nggak semua. Dari majority audiensnya kita bisa adjust. Kemudian yang kelima adalah why. Di antara semua yang paling penting menurut saya yang ini. Kenapa kita bikin sosial medianya? Kenapa orang harus care tentang sosial media kita? Why ini adalah the very foundation of doing this gitu. Reasonnya apa? Apakah kita bikin sosial media hanya karena ya habis gereja lain udah lakukan, ya habis kita harus ada digital, ya karena mau nggak mau sekarang kan udah nggak bisa kita nggak lakukan sosial media, ya harus lakukan sosial media. That's not a good enough reason atau that's not a good enough why kalau menurut pandangan saya gitu. Why itu harus down to the core of why do you build the church in the first place. Waktu dulu ya why-nya harus seberbobot itu gitu. Why-nya itu harus oke, dengan social media ini kita punya purpose apa gitu. Ada a grand purpose yang everyone in the team nanti akan, you know what, whatever we do kita harus serve that why, kita harus serve that purpose. Nah, purpose ini yang harus diformulate. Ya, saya rasa pasti akan mirip-mirip between gereja, tapi masing-masing akan punya karakteristik why yang berbeda sedikit gitu. Ya, dan yang terakhir of course format, ya, how. Jadi how do you deliver the message ini macam-macam. Ada yang bisa lewat video 3 menit, 1 menit, ada yang bisa lewat gambar, ada yang bisa lewat teks, ada yang bisa lewat audio. Ada yang bisa lewat semuanya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini elemen dari social media basically ya why, when, what, how dan who gitu. Ya, ini elemen-elemen social media. Nah, ini opportunity-nya secara platform apa? Opportunity secara platform bisa terlihat di sini bahwa Facebook dan Instagram itu masih dominating social media. Ini honestly Juli 2019, tapi 2020 Instagram itu maju pesat sekali. Jadi sekarang Instagram, Facebook, dan YouTube itu betul-betul bersaing banget. Ya, bisa dilihat tuh TikTok udah mulai naik, bahkan per Desember 2019 waktu TikTok presentasi ke kantor kita, dia tunjukkan bahwa dia udah berhasil mengalahkan jumlahnya Facebook, jumlah active user-nya di Facebook gitu. So these are the opportunity untuk kita start riding on this wave gitu, using this channel untuk bisa menjangkau lebih banyak orang dengan kita punya yang tadi ya, dengan kita punya messages where, when, who, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga ada yang namanya podcast. Ya, podcast ini kita sebutnya tuh di audio renaissance gitu ya. Dulu kita pikir radio bakal mati, audio bakal mati karena everybody pasti lebih prefer nonton, ada sesuatu yang dinonton gitu ya, instead of cuma listen. Tapi ternyata it's rising. Kenapa? Karena sekarang banyak orang mulai multitasking. Jadi kita sebut podcast itu adalah the while media, media yang bisa kita lakukan while doing something. Gitu. Karena media lain nggak ada yang bisa lakukan itu. Even media baca, itu kita nggak bisa do it while do something. Gitu. So while media ini juga jadi sesuatu yang rising sekarang. A lot of people are actually doing this. Mereka malas sambil nonton dan sebagainya. Cukup banyak yang mulai antusias. Dan ini rising ya, walaupun masih kecil traction, tapi ini sangat rising. Kemudian ada elemen yang lain di social media namanya influencers. Saya nggak tahu apakah teman-teman udah familiar dengan ini apa belum, tapi mungkin saya kalau boleh share sedikit tentang influencer atau KOL disebutnya, Key Opinion Leaders. Ya ini sorry ada typo, harusnya influencers.
Nah, seperti namanya, influencers, mereka ini adalah mereka-mereka yang punya kekuatan untuk influence follower-follower mereka, community atau group of people yang mengikuti mereka. Ya, definisi dari social media influencer adalah mereka yang punya credibility dalam industri spesifik, kemudian punya akses ke audiens yang besar, gitu ya. Dan ini tahapan-tahapan sebuah influencer gitu ya, dari dia jadi micro influencer, kemudian jadi makro atau jadi selebriti. Ya, micro influencer mereka yang masih kecil-kecil followernya tapi bisa mulai influence orang. Nah, the question is, dari community of Christians, are we part of the influencers nggak? Because these people are influencing people every day. The question is, kita punya community from our side, itu ada cukup banyak nggak influencers yang actually influencing in the right way? Gitu. 3 hal yang membuat seseorang itu bisa diakui sebagai influencers adalah 3R ini. Yang pertama, dia bisa reach a lot of people. Yang kedua, dia relevant to the people. Dan yang terakhir, dia bisa create resonance. Dia bisa resonate. Dia bisa create that impact dan drive a desired behavior terhadap seseorang. Now imagine if that definition kita taruh di dalam seorang influencer yang Christian konteks. Gitu. Ya, yang tadi balancing the noise, saya juga setuju. Kalau kita sama-sama, saya rasa kita mesti balance juga influence-nya. Ya, nggak cuma pop culture influencer, tapi juga ada gospel of truth punya influencers. Lewat kita punya persona dan kita punya messages. Gitu. Nah, kita tadi udah lewatin dua section. Moga-moga masih bangun. Saya nggak bisa lihat yang lain soal ini. Tapi kita masuk sekarang lebih ke praktikal nih. Kita udah tahu tentang social media itu powernya seperti ini dan seterusnya gitu ya. Dan how can we create content untuk social media? Nah, ada beberapa yang kita pelajari dari mungkin puluhan ribu konten yang kita udah pernah lakukan untuk berbagai macam brand. Itu apa sih yang works? Yang akhirnya berhasil membuat sebuah konten itu works itu apa sih? Nah, ini mungkin how to tips yang nanti bisa dibawa ke dalam konteks Christian messages. Gitu ya. Sebelumnya ini yang mungkin sebagai umbrella-nya, sebagai payung utama yang kita perlu sama-sama mengerti adalah audiens kita yang sekarang, termasuk yang 1834 tadi ya, yang the biggest audience di social media itu attention span-nya itu cuma 8 detik. Jadi dia bisa cuma bertahan 8 detik untuk keep attention gitu ya. Ini saya mungkin udah kira-kira 40-an menit ngobrol. Mungkin mestinya ya kalau 18-34 sih udah benar-benar tinggalin, entah keluar dari Zoom atau udah tidur, atau dia pakai video kelihatan ada mukanya, tapi supaya orangnya udah nggak di sini gitu. Karena keeping them attentive itu very tough gitu ya. Nah, jadi kita sebutnya the goldfish conundrum gitu ya. Jadi untuk sebuah konten itu kita harus punya the goldfish conundrum. Apa aja yang kita mesti siapkan gitu untuk make sure bahwa mereka tetap paying attention to us dan mereka care about our content. Saya go through cepat aja karena ini nanti saya share ke teman-teman untuk mungkin bisa dibaca ulang. Yang pasti nomor 1, first and foremost you have to be relevant, ya. Yang kedua harus ada surprise effect-nya, meaning jangan ya kayaknya gue pretty much udah tahu deh gitu ya. Ada surprising effect-nya. Surprise itu nggak usah surprise yang kagetan gitu ya, bukan ya, tapi ada something yang unexpected gitu ya. Be unexpected mungkin kata-kata yang lebih tepat ya. Kemudian ada consistency gitu ya, nggak cuma sebentar konsisten habis itu hilang gitu ya. Nanti saya mungkin ada beberapa bagian yang saya bisa share lagi tentang konsistensi, tapi frekuensi juga matter gitu ya. Jangan sampai kita share 3 kali minggu ini, 2 bulan kemudian baru udah share lagi gitu misalnya. Atau ada posting lagi gitu ya. Be visual, jangan terlalu banyak teks ataupun audio tanpa visual. Karena biar gimana pun visual itu lebih works. Be concise, jangan terlalu panjang, ya get to the point, dan harus early itu langsung get to the point. Kemudian entertaining itu nggak harus sifatnya lucu, sedih, dan sebagainya macam. Tapi entertaining itu something yang membuat mereka bisa enjoy the content. Gitu. Ini penting sekali karena they have the options of millions of other content than your content. They have the option untuk move to other content. Kita sebutnya kalau lagi bikin konten tuh namanya thumb stopping content. Jadi pada saat kita lagi scroll sebuah konten di Instagram apa, jempolnya stop nggak? Jempolnya stop scrolling nggak? Kalau dia jempolnya stop berarti konten kita bagus. Itu dia thumb stopping kontennya. Kemudian empathetic meaning ya, of course as the word gitu ya. Ini kontennya bukan audiensnya tuh kayak saya, enggak. Tapi kita harus put ourselves in their shoes dan let's talk to their context gitu, empathetic. Dan of course yang terakhir kita harus mudah dicari ya. Ini teknis ya, mungkin dari jemaat atau dari pengurus itu cukup banyak yang pasti udah ngerti yang namanya penggunaan hashtags. Bahkan pemimpin gereja juga sekarang udah banyak sekali yang understand how to use this ya, penggunaan keyword. Jadi ketika dicari itu bisa mudah ketemu.
Jadi jangan sampai waktu mereka cari konten kita is nowhere to be found karena kita nggak menggunakan the right hashtag ataupun keyword. Ya ini beberapa poin-poin social contents yang bisa membuat itu works. Nah kalau video gimana? Video ada beberapa singkat aja tips-tips untuk bikin video yang works yang kita pelajari. Yang nomor satu adalah harus debate dulu, ada pancingannya dulu. Ketika kita udah capture, kita baru bisa deliver the message, baru kita bisa keep them untuk watching. Ya. Nah bait ini apa? Bait itu started dari thumbnail dan title. Ya nanti saya cerita lagi tentang thumbnail dan title, saya bisa kasih contohnya nanti. Ya, kemudian ada yang namanya first 5 second rule. Ini datang dari YouTube tips ini. Ya, first 5 second rule adalah di 5 detik pertama, are you getting my attention nggak? Are you making me interested nggak? If your audience itu nggak interested in the first 5 second, forget it. Mereka akan skip. Mereka nggak akan nonton. Mereka nggak akan lanjutin. Jadi you need to make sure the first 5 second mereka itu langsung ke capture. Mereka langsung interested. Mereka langsung curious. I want to know more gitu. Saya mau tahu lebih banyak nih. Lebih lanjut. But you only have 5 second. Bahkan kurang kadang-kadang gitu. Title dan thumbnail ini yang nomor satu maksudnya bait. Title dan thumbnail itu bisa menentukan lebih dari 50% dari kesuksesan of your video. So you might have a very good content in your video. Tapi if your title and your thumbnail is not making them want to watch, then you lose a lot gitu. Bisa jadi something yang mestinya bisa go viral dan bisa influence dan impact a lot of people in a good way, itu fail miserably cuma gara-gara using the wrong title atau tidak menggunakan thumbnail yang membuat orang mau klik gitu ya. Subtitle itu juga perlu, kenapa? Karena secara default, secara pada dasarnya tuh ketika orang nyalain Instagram, Facebook dan YouTube, ketika mereka nonton tuh kalau nggak diklik kan suaranya nggak keluar. Ya, jadi cukup banyak orang yang nonton tuh sambil nggak pencet suara. Jadi subtitle itu walaupun kita pakai bahasa Indonesia ya perlu ada subtitle bahasa Indonesia ya tetap. Ngomong pakai bahasa Inggris ya subtitle bahasa Inggris tetap. Jadi subtitle itu bukan untuk tujuannya terjemahin kalau di sosial media. Tapi dia kecuali untuk terjemahin, dia juga tujuannya untuk membuat kalau misalnya dia nggak menggunakan suara, atau dia lagi di tengah jalan, lagi di traffic, suaranya berisik, mereka bisa tetap nonton dan get the idea. Dan jangan lupa, kalau di dalam 5 detik pertama, dia nggak bisa dengar karena dia lagi berisik di traffic, atau dia lupa untuk tap dan nyalain audio, ya udah, dia nggak akan nonton karena they don't get the message. Gitu. That's the reason why subtitle itu penting. Dan yang terakhir, semakin panjang videonya, semakin susah untuk kita keep them watching. Gitu. Nah, ini ada beberapa small step untuk create video di social media. Saya undang teman-teman untuk paling nggak trial untuk bisa mulai lakukan pembuatan konten video gitu ya. If you want to start, this is the simplest way for you to start. Ya, yang pasti kumpulin visual-visual untuk bisa pada saat kita lagi ngomong, kayak contoh sekarang pada saat saya lagi sampaikan satu poin apa, ada gambarnya. Karena nanti pada saat di video editing nggak mungkin muka kita terus gitu yang dilihat ya, pasti harus diselipin dengan banyak visual-visual yang akan melengkapi apa yang kita jelaskan gitu ya. Jadi itu dikumpulkan sama seperti bikin PowerPoint basically. Kemudian yang kedua, kita perlu punya proper equipment dari audio dan video. Itu sebetulnya nggak mahal sama sekali di Tokopedia itu atau di Shopee atau di manapun lah ya e-commerce platform itu banyak sekali sekarang ya yang made in China tapi cukup baik gitu kualitasnya, bahkan cuma 200-300 ribu pun gitu udah dapat speaker yang not bad gitu ya, mikrofon maksud saya mikrofon yang bisa dicolok ke laptop dan seterusnya gitu ya. PC mikrofon, video bisa pakai phone kamera dan phone tripod ya. Phone tripod itu cuma 150.000 misalnya. Dan kamera handphone itu sudah sangat-sangat mumpuni. Sangat-sangat mumpuni. Jadi banyak sekali vlogger, YouTuber yang menggunakan handphone aja untuk mereka punya konten. Ya, lighting itu mini lighting atau mini tripod dengan yang bulat tuh, ya ringnya. Itu di internet juga banyak sekali yang jual. Jadi cahaya itu penting sekali. Ya imagine kalau sekarang I'm talking to you dengan posisi gelap gitu ya, pasti it's not interesting. Again, use the 5 second rule. If it's not interesting for me in the first 5 second, I'll be gone gitu. Ya, dan cari spot yang tepat untuk syuting. Ya, jangan sampai ada noise yang terlalu banyak, traffic dan seterusnya. Echo-nya juga jangan sampai besar ya. Salah satu untuk mengurangi echo adalah menggunakan ini. Jangan cuma menggunakan speaker atau mikrofon laptop misalnya. Ini saya sering sekali lihat video konten yang dibikin itu nggak pakai ini gitu ya. Ada yang nggak pak. Jadi ini cuma hands free dari handphone ya. Sehingga dicolok di handphone atau di laptop. Kalau memang ada yang lebih baik kan ada yang clip on gitu ya, tapi you don't really have to do that. Yang pasti echo bisa diturunkan cuma dengan menggunakan ini karena lebih dekat ke mulut gitu ya. Yang ketiga, natural light is the best ya, dekat-dekat jendela, dan jamnya biasanya kita syuting itu jam sekian ya.
Nah, that's it. Itu practical tipsnya. So what's next? Kita masuk ke yang section terakhir kayaknya ini sebelum Q&A. What's next yang bisa dilakukan adalah yang pertama, of course, it's impossible for you to do it yourself. Nggak mungkin dilakukan cuma satu orang gitu ya, dan pemimpin gereja nggak bisa dia sendiri, harus ngerti, dia juga yang kerjain dan dia yang push, dia juga yang trying to lobby everyone yang mungkin against the idea of social media, itu pasti berat. Jadi what you need to do first thing first adalah set up dulu tim yang mempunyai skill-skill yang tepat. Nanti saya ada gambaran kira-kira organisasinya bisa seperti apa timnya. Untuk bisa, nggak harus persis seperti itu sekali lagi, tapi bisa dicoba gitu. Yang kedua, mulai cari fakta dan insights tentang gereja atau institut atau organisasi masing-masing, kira-kira jadi dari sana bisa dilihat kebutuhan apa yang bisa kita cater lewat social media. Kemudian define why-nya. Sebelum even start doing anything atau create content, why are you creating the social media in the first place? Why does it matter that you create di social media gitu? Karena why ini yang harus everyone in the team punya DNA dan belief-nya itu sama gitu. Ya, dan kemudian mulai start creating milestones dan goals dan of course just do it. Kayak Nike ya. Just do it, coba aja. Setelah coba, fail nggak apa-apa, we learn dan we improve, kemudian scale. Every single project yang kita lakukan since even 20 years ago itu selalu mulainya dengan step yang seperti ini. Kita sebutnya we crawl, we walk, then we run. Jadi nggak apa-apa merangkak aja dulu gitu. Dan we walk, then we run. Gitu. Itu next-nya kira-kira 5 step yang tadi. Saya kasih satu case study. Kebetulan ini saya terlibat di dalam satu non-profit foundation namanya Tanam Benih, beserta dengan dua teman, dua partner saya. Kita sama-sama punya passion di parenting, dan kita pikir, saya kebetulan waktu itu jadi ayah, saya mikir kok gue jadi ayah kok susah amat ya. Kayaknya berantem melulu sama anak gitu, ngomelin anak melulu gitu, terus saya kayak clueless gitu, how can I be a good father gitu. Jadi sampai kepikir ngobrol sama teman-teman, ini kita being a father is actually the most important and essential job in the world, tapi that's the only job yang nggak ada kuliahnya dan nggak ada equipping academy-nya gitu. The most important job, the most impactful job, tapi nggak ada kuliahnya dan nggak ada edukasinya gitu. That's why kita sama-sama mikir, why don't we create this foundation yang bisa equipping parents gitu ya. Kita punya why tadi adalah we wanna grow better parents supaya kita bisa grow better generations for Indonesia. So we see a lot of problems di Indonesia itu, termasuk di society gitu ya. Itu sebenarnya ujung-ujungnya baliknya ke the way mereka-mereka yang jadi pemimpin atau mereka-mereka yang punya pengaruh itu di-raise in their family itu dengan value seperti apa, dengan cara seperti apa. Dan we thought if we can kita bisa improve the way we do parenting, we should be able to improve the way produk-produk dari keluarganya itu seperti apa. Nah, terbentuklah yang namanya Tanam Benih, sebuah foundation yang non-profit dan sangat social media driven. Ya. Ekosistemnya kita bangun, ya, jadi kita bikin Facebook-nya, Instagram-nya, YouTube-nya, Spotify, dan seterusnya. Bahkan ada offline-nya, kita juga adakan seminar-seminar sebelum COVID, kita kerjasama dengan Bu Charlotte, Pak Rizal, Mbak Dudu, dan beberapa orang untuk create konten-konten bahkan ke offline gitu. Nah, ini adalah entitas yang kita bikin itu non-Christian. Jadi ini any religion itu boleh untuk mendengar konten kita, dan bahkan kita ada narasumber yang dari berbagai macam agama. Tapi konteksnya itu tentang parenting. So far, community kita udah ada 700.000 parents and counting ya, dan bisa dilihat rata-rata itu 25-44 kita punya audience. Total jumlah menit yang ditonton dari video kita ada 40 juta menit, ada 10 juta parents itu udah at least minimal udah pernah nonton kita video Tanam Benih sekali, at least. Kemudian ada 500.000 follower di Facebook, ada 8 juta parents yang udah paling nggak lihat sekali kita punya video gitu ya. Kemudian di Instagram ada sekian, di YouTube kita YouTube mulainya belakangan, jadi YouTube lebih slower, lebih kecil angkanya, tapi so far I would say it's not bad for something yang nanti saya share jumlah timnya. Dan one of the things yang membuat kita senang adalah setiap kali ada seorang ibu nonton video yang bagus dan membuat dia sadar tentang, I did that wrongly dan saya harus perbaiki dengan cara ini, dia akan tag either suaminya atau teman-temannya dengan mention, dengan sebutin nama akun teman-temannya supaya teman-temannya juga ikut nonton gitu. Now that's the power of social media. When you hear a truth dan it impacts someone, that truth itu akan kesebar sendiri.
akan punya viral effect sendiri gitu. Dan yang memviralkan itu bukan si narasumber, yang memviralkan adalah mereka yang dalam tanda petik kayak virtually membuat kesaksian. This is a good content. This is something yang menurut saya bisa menarik. Jadi lebih dari 90% komen-komen, kalau nanti teman-teman masuk ke Instagram atau Facebook Tanam Benih, lebih dari 90% itu isinya sebut nama-nama orang lain. Jadi si A sebut si B, C, dan D. Si E sebut FGH gitu, untuk membuat mereka nonton. Itu alasannya kenapa video kita itu bisa ditonton sekian banyak gitu. Jadi mereka sendiri yang menyebarkan gitu. Nah, ini beberapa yang membuat kita berbeda. Nah, itu saya cerita tanam benih ini ya. Jumlah orang yang kita hire full time untuk tanam benih ini cuma 2 orang. Full time. Yang satu itu adalah mereka dia juga sekaligus sebagai project management, tapi dia juga sekaligus sebagai orang yang interview gitu. Sifatnya tanam benih itu soal interview gitu ya. Saya mungkin bisa kasih lihat sedikit ya di sini. Bentar. Saya share. Saya punya ya. Oke. Moga-moga bisa lihat ya, teman-teman ya. Ini contohnya tanam benih ya. Misalnya seperti ini ya. Ini baru kita upload. Ya, jadi ini Pak Rizal Badudu ya. Ini di Instagram, ini kebetulan di YouTube ya, tapi di Instagram itu udah puluhan ribu yang menonton message ini gitu ya. Ini kita pasang juga subtitle-nya dan seterusnya gitu. Ya. Dan saya kembali ke PowerPoint-nya. Oke, jadi kenapa saya cerita ini? Dengan 2 orang dan itu cukup impactful. Of course, kita semua para founders ikut bantu ya dengan topik apa yang kita perlu sampaikan dan seterusnya. Tapi involvement kita secara waktu itu nggak terlalu banyak di sana gitu. Nah, yang saya bisa cerita adalah ini lewat foundation ini saya bisa ketemu banyak sekali mujizat-mujizat dari Tuhan yang jadi bisa dibilang gini, all those numbers yang tadi saya share itu 100% betul-betul mujizat dari Tuhan. Karena kita betul-betul nggak menyangka itu bisa seperti itu. Nah, the reason why I share this story with everyone in here adalah saya kok percaya gara-gara lewatin mujizat tadi gitu ya, saya bisa percaya bahwa kalau purpose-nya benar dan tujuan dan motivasinya itu searah dan sejalan gitu dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. How-nya dan resources-nya dan impact-nya itu somehow akan ada things yang so very miraculous. Itu akan impact-nya luar biasa gitu. Ya, saya kemarin sempat waktu lagi share yang lalu, saya ada bilangnya it takes more faith untuk saya percaya bahwa itu saya sendiri yang kerjain dibandingin faith yang percaya bahwa ini sebenarnya Tuhan yang kerjain gitu. It's impossible. Terlalu banyak hal yang impossible ketika kita lakukan tanam benih ini. Yang terjadi yang sampai nggak mungkin untuk saya bisa claim bahwa this is actually because of us, because we understand how to do it. No. Tapi miracle after miracle itu terjadi ketika mulai kita start lakukan ini. Mulai dari video pertama, video ketiga, video ke-5, video ke-10. Of course ada ups and downs ya, tapi miracle after miracle itu bisa terjadi. Dan miracle terakhir yang kita baru rasakan kira-kira minggu yang lalu adalah ketika terjadi COVID, kita nggak pernah punya koneksi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya juga nggak kenal dengan Pak Nadiem, Pak Menteri Nadiem. Tapi somehow bisa ada salah satu orang konsultan dari Kementerian Kebudayaan itu minta untuk menayangkan video-video di Tanam Benih itu ditayangkan di TVRI, which is TV nasional, yang menjangkau mereka-mereka yang mungkin kuotanya terbatas untuk nonton video di internet. Gitu. So we have bigger reach. Waktu kita create video dan Tanam Benih, pertama boro-boro pikirin ini. Dan ini 100% because of the miracles of God. Dan ini saya mungkin jadi satu case kesaksian yang, you know what, if you start doing this with a very clueless gitu, bingung harus startnya gimana, just start with the right why, with the right purpose. You will see many miracles will happen karena the wave is there already. Jadi tinggal jalankan dan wave-nya ini akan terus maju gitu. Ya. Oke. Nah, ini template. Saya akan cepat aja karena ini yang terakhir. Jadi template ini moga-moga teman-teman nanti bisa pakai. Saya akan bagikan. Bisa dipakai untuk paling nggak mulai. Notes-nya adalah ini nggak harus persis seperti ini. Kontennya juga nggak harus persis seperti ini, tapi untuk teman-teman yang mungkin agak bingung untuk startnya gimana, paling nggak bisa pakai dari sini mulainya gitu ya. Yang pertama mungkin of course dibikin purpose-nya. Ya, tadi purpose ini
why ini akan jadi jangkar. Karena nanti akan banyak sekali yang bisa dilakukan dan opini dan masukan dari orang itu banyak sekali untuk bisa membuat sebuah social media yang akan membuat kita itu bisa still within kita punya values, itu adalah jangkarnya, itu why-nya. That's why kenapa saya ada mention bahwa why itu will be the most important thing untuk di start with, gitu ya. Purpose-nya apa? Kemudian baru dibikin timnya, ya. Ini tim yang paling nggak menurut saya bisa jadi starting tim, dan orangnya nggak harus sebanyak ini sebetulnya kalau memang nggak ada. Ya, tapi role-nya, tim ini saya mungkin bagi sebagai role. Jadi head of social media, ada fotografer, videografer, designer, writer, dan orang data. Data itu mereka yang ngeliatin postingan ini works gak ya? Oh, di tanggal berapa, di jam berapa sebetulnya paling banyak orang aktif, dan seterusnya. Jadi kita nggak cuma posting tanpa belajar sesuatu. Tapi setiap kali posting kita lihat efeknya, hasilnya, dan kita belajar dari situ supaya posting berikutnya itu makin baik. Itu tujuannya kenapa ada orang data. Nah, ini bisa aja dua role itu diisi oleh satu orang. Contoh, kita misalnya punya satu orang yang dia secara desain bagus, dan dia bisa nulis dengan baik. Untuk tulis caption yang baik, tulis title yang membuat orang mau klik, dan seterusnya, dia juga bisa. Bisanya dilakukan oleh satu orang. Atau fotografer, videografer, dan desainer ini juga satu orang. Head of social media bisa sekaligus juga yang ngeliatin data. Jadi bisa aja cuma 2 atau 3 orang sebetulnya untuk bisa lakukan ini. Tapi you can start with this role structure untuk create that team. Ya, kemudian kalau kita misalnya mau bagi sosial medianya ini berdasarkan segmen audiensnya. Karena kan kita punya gereja itu punya different segments. Ada gereja yang lebih banyak usia produktif, ada yang lebih banyak usia non-produktif, dan seterusnya. Nah, sosial media ini tentunya nggak bisa one size fits all, gitu ya. Tapi untuk start, silakan. Cuma satu dulu, tapi untuk bisa cater semua. Start itu jangan banyak-banyak, satu aja dulu. Untuk bisa mulai. Yang tadi kita try, dan we learn, dan we scale, dan kita bikin jadi lebih besar dan lebih banyak, gitu. Ya, misalnya dari kita punya jemaat, ada dibagi youth, ini contoh aja, sekali lagi nggak harus seperti ini, ada adults, ada elderly, maupun kids, gitu ya. Dan ini nanti saya share tabelnya, Google Sheet-nya saya bisa share, Excel-nya, tinggal diisi. Jadi untuk kids, goal-nya apa sosial medianya? Goal untuk kita bikin sosial media kids itu apa? Goal-nya itu penting. Jadi ini jadi patokan kita. Kita mencapai goal ini nggak, nanti begitu akhir dari tahun kita bisa evaluasi. Kemudian setelah tahu goalnya, oke, untuk mencapai goal itu kontennya kita planningnya isinya harus apa? Tentang apa kira-kira? Channel yang kita pakai yang cocok untuk kids itu apa? Siapa yang akan jadi penanggung jawabnya? PIC, ya, person in charge-nya. Dan kemudian terakhir remarks, keterangannya. Ya, boleh aja misalnya punya segmen yang berbeda, silakan. Gitu. Nah, ini tadi kalau dibagi berdasarkan segmen jemaat, bisa juga dibagi berdasarkan role dari gereja, gitu ya, elemen-elemen dari gereja, praise and worship, sermon, dan seterusnya. Demikian juga seperti itu, gitu. Cuma kolomnya saya bikin beda dikit. Oke, untuk role praise and worship di dalam saya punya social media, punya gereja, goal-nya itu adalah seperti ini. Dengan menggunakan social media, saya punya goal untuk praise and worship, jadi bagaimana? Punya keinginan apa? Sermon-sermonnya itu jadi lebih aplikatif dan lebih bisa mengingatkan jemaat, contoh kalau misalnya yang sermon gitu, mengingat jemaat di hari-hari pada saat bukan di kebaktian maupun di dalam lingkungan gereja. Nah, kalau goalnya seperti itu, konten plan-nya apa yang bisa memenuhi goal tadi? Dan channel-channel apa kira-kira yang efektif untuk bisa sharing sermon dan ditonton oleh audiens yang kita expect untuk nonton, gitu. Nah, schedule itu adalah berapa banyak dalam berapa lama sekali. Apakah kita akan post setiap hari 1 kali atau seminggu 3 kali? Nanti saya ada rekomendasi untuk bisa berapa kali per channel. Kemudian PIC-nya of course tetap harus ada, ya, harus ada penanggung jawabnya. Kemudian remarks. Penanggung jawab untuk goal yang itu, gitu ya. Jadi nanti masing-masing kayak timnya tuh bisa dibikin lebih besar role-nya. Jadi melibatkan yang tadi ya, influencer-influencer baru, gitu. Kemudian perlu dipikirin juga apa yang membuat konten kita jadi lebih menarik, yang membuat orang mau nonton, gitu ya. Apakah konten kita itu ada relevansi dengan daily life-nya kita punya jemaat dan seterusnya. Ya, ini contoh aja. Sekali lagi nggak harus ini, contoh-contoh dari pilar-pilar konten yang bisa kita bikin di sosial media kita sebagai gereja. Yang pasti kan ada announcement, kemudian ada snackable, saya sebutnya snackable, meaning yang tadi, kalau di sosial media kita nggak bisa share yang terlalu panjang. Of course boleh aja ada yang panjang, tapi lebih banyak yang pendek-pendek. Kayak tadi tanda benih kita ada versi yang cuma 1 menit, 1,5 menit, 3 menit. Ada juga versi yang memang lebih panjang, gitu ya. Tapi kita banyakin yang snackable, 3 menit punya sermon, misalnya khotbah di hari Minggu, tapi di hari Selasa, di hari Kamis itu ada versi pendek-pendeknya di dalam konteks sehari-hari, di dalam konteks bisnis, dalam konteks parents, yang mengingatkan mereka, gitu. Daily devotion, dan seterusnya. Ya. Who's Who juga bisa berkenalan dengan orang-orang yang di gereja, maupun yang terlibat di gereja. Kemudian ada kesaksian di sana, ada polling dan surveys yang bisa improving kita punya topik, atau bahkan pre-khotbah.
bisa kita cari tahu tentang these are the struggles of your congregation dari jemaat-jemaat. How can you make your khotbah nanti your sermon itu relevant di hari Minggu gitu dan seterusnya. Kemudian marketplace, practical sharing. Jadi gimana caranya kita juga narasumber diambil dari orang-orang yang bukan hamba Tuhan misalnya. Mereka sharing tentang struggle mereka dan apa cara Tuhan tackle those problems, dan itu jadi tips buat banyak orang. Ya. Boleh juga, saya nggak bilang saya setuju dengan mereka punya value or whatever, this has nothing to do with that, tapi the way they do social media bisa kita lihat dan compare gitu ya dengan mereka-mereka ini. Kemudian perlu ditentukan juga tone and manner-nya kita seperti apa. Ya, apakah kita akan lebih young gitu ya, apalagi kita mau ngomong 18 sampai 34, pasti saya recommend these are the tone and manner atau gayanya kita ya harus seperti ini gitu ya. Formulanya, you need to be relevant first, jangan buru-buru langsung mau masukin value-value yang what you want to say gitu ya. Tapi yang pertama harus mereka dapat the first 5 second adalah ini relevan dengan saya. Baru bisa attracting mereka untuk with our value yang mau disampaikan, kemudian baru kita grow dan retain. Jadi of course kita harus in touch dengan current trend. Ya, ini frekuensi dan format. Ya, format saya recommend bisa macam-macam ya, ada foto, ilustrasi dan segala macam. Frekuensi kalau di Facebook dan Instagram, ini dari Facebook dan Instagram sendiri, best practice-nya adalah 3 kali seminggu itu udah maksimal. Ya, nggak perlu setiap hari. Kalau di stories silahkan aja, ya minimal sehari sekali atau sehari bahkan bisa lebih. Gitu. Karena di stories itu kan 24 jam hilang kontennya. Ya, role dari channel juga bisa dibedain. Ya, YouTube dan Facebook biasanya untuk format-format yang lebih panjang. Ya, tapi kalau di Instagram biasanya lebih pendek dan sangat visual. Gitu. Ya, cara kita foto juga penting. Ya, ini font juga perlu konsisten. Jadi waktu orang ngelihat tuh orang tahu bahwa gereja ini selalu pakai fontnya. Ini memang kelihatannya cuma untuk kosmetiknya, tapi itu akan jadi terlihat lebih niat gitu. Ya, scheme dari color juga ini sebenarnya nggak terlalu penting, tapi penting untuk diketahui. Ini kan template ya. Template ini mungkin bisa dibagikan ke timnya. Jadi penting untuk timnya tadi si desainer punya template ini gitu. Ya, contoh ini juga ada website yang nanti bisa teman-teman klik. Ini website banyak sekali free foto yang bagus. Semua foto yang saya pakai di slide ini datangnya dari unsplash.com di presentasi ini. Nah, ini website untuk gampang ngedesain ya. Saya kayak waktunya udah mepet, saya nggak share deh ya ininya ya, tampilannya seperti apa Canva dan Spark, Adobe Spark. Ini teman-teman yang bukan background designer pun bisa bikin poster-poster yang bagus gitu ya dengan menggunakan website ini gitu ya, nggak harus punya background design. Beberapa contoh konten yang references yang di zaman sekarang seperti ini gitu ya. Ini misalnya contoh dari beberapa jemaat, misalnya bisa kesaksian tentang kehidupan mereka dan seterusnya. Ya, ada beberapa do and don'ts, saya nggak go through di sini yang bisa teman-teman lihat nanti. Ya. Dan cara mengukur apakah whether or not your social media is successful, ya of course, sementara ukurannya ya lewat seberapa banyak yang bisa terjangkau, retention seberapa banyak yang stay di dalam komunitas sosial media kita, dan yang terakhir seberapa banyak yang engage. Itu angkanya semua kelihatan di setiap platform itu memberikan data-data itu yang anytime bisa kita akses. Demikian yang saya bisa share teman-teman sebelum ke Q&A. Ada closing thought saja. Tadi saya sempat mention tentang pisau dan api kalau nggak lupa gitu, atau teman-teman yang masih bangun di sini yang belum tidur. Pertanyaannya adalah kalau kita masak, kalau kita cuma boleh pilih satu, itu seperti apa? That would be the question of offline and online church kan ya. Saya ngerasa offline church itu adalah a very precise seperti pisau terhadap konteks mereka-mereka yang udah datang ke gedung gereja gitu. Sekarang ya, secara umum konteks gereja itu di bayangan jemaat itu seperti itu. Now social media is like fire. Fire yang the minute kita ignite dan pas kena di materi atau di bahan atau di jemaat yang pas memang butuh itu, dan sangat reseptif terhadap fire itu, dia akan nyebar dengan sendirinya gitu. Sama seperti pisau dan api juga, dua-duanya bisa dipakai untuk sesuatu yang jelek dan bisa dipakai untuk sesuatu yang luar biasa bagus. Gitu. So depends on who actually use it dan how are we controlling it and managing it. Jadi instead of or, menurut saya pertanyaannya tadi yang salah, bukannya kalau kita boleh pilih salah satu, tapi pertanyaannya mungkin kadang-kadang perlu kita question. The question itself is probably wrong. The question should not be kalau kita pilih salah satu, tapi should be, what if kita bisa pakai dua-duanya? So, offline dan online kalau kita gabungin, the kind of ripple dan efeknya itu kan jauh, kalau kita bikin combination of these two, itu kan jauh lebih besar dan jauh lebih powerful. Ya, so, untuk kembali ke si gajah tadi yang kita bilang, yes, there is a lot of reason social media can be bad, tapi menurut saya yang lebih akurat
Statementnya adalah, there's a lot of reason social media content can be bad. Social media sendiri nggak bad, tapi kontennya banyak yang bad. Dan it depends and it's entirely up to us. Sebagai influencers di dunia Christianity, how can we balance that? How can we start creating contents yang making social media no longer bad for our community, tapi there's a balance where it's actually useful untuk membuat mereka makin dekat sama Tuhan. Atau bahkan bertobat. Demikian mungkin teman-teman.